Oh, berarti juga belajar Python-nya juga di Algonova ini gitu. Iya. Hmm, oke oke. Kalau terakhir kemarin belajar apa? Presentasi apa yang terakhir kemarin sama Kak Azali? Kemudian itu data, kayak visualisasi data. Oh, sampai visualisasi data. Sampai data science ya, berarti ya kemarin. Iya. Oh, oke. Ini berarti kalau Sabtu nggak ada kelas ya? Ini apa sih minggu ya? Sorry, sorry. Iya. Oh ya, oke. Ini sebelumnya Kak Nisa, mohon maaf ya kalau hari ini misalnya kurang maksimal karena lagi nggak enak badan. Oke, Iya, sebelumnya nggak mau apa-apa. cross dulu yang nomor Kak Nisa hubungi itu nomor orang tuanya Yusuf atau nomornya Yusuf? Itu namanya orang tua saya, ibu saya. Oh, oke, oke, oke. Oke. Jadi nanti kalau misalnya di luar kelas ada yang mau ditanyain gitu, nanti bisa lewat itu ya, lewat kontaknya orang tuanya Yusuf itu gitu ya. Ya. Oke, langsung aja kita mulai ke lesson 13 ya. Kita bisa share screen dulu. Hmm, oke, oke, oke. Ya, kelihatan. Oke, jadi pertemuan terakhir kemarin kan tentang data science-nya. Jadi di modul yang baru ini kita bakal belajar tentang machine learning-nya. Kita akan lebih, jadi lanjutannya dari data science itu kan pembelajaran machine learning itu pastinya butuh penguatan dari pengetahuan data science itu gitu ya. Jadi kita di modul ini kita bakal lebih ngulik tentang machine learning-nya gitu. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu namanya ada pengujian AB. Pengujian AB itu apa? Jadi contohnya ini. Contohnya itu misal ada dua kelompok kontrol, kelompok A sama kelompok B gitu. Dari suatu produk. Nah, dari misalnya kelompok A ini itu menggunakan satu versi produk. Kemudian B juga menggunakan versi yang lain gitu. Nah, dari pengujian itu kadang kan muncul ya, misalnya A miliknya juga produk yang digunain A gitu kan. Misalnya B ya miliknya juga produk yang digunain B gitu. Jadi kan jarang ya kalau misal ini kan ini kita ibaratkan pengujian manual gitu. Jadi jarang ketika kelompok A itu milih produk yang digunakan si B gitu. Nah, jadi kayak menentukan menentukan mana sih yang produk terbaik atau produk yang sesuai untuk kedua kelompok itu tuh yang mana itu kita butuh machine learning itu gitu. Jadi machine learning itu kan belajar by data gitu ya, dari data. Jadi kan kalau misal ini kan hanya berdasarkan preferensi ya. Kelompok A milihnya suatu produk A karena misal nyaman. Nyaman nih aku cuma nyamannya pakai produk A. Begitu sebaliknya dengan B gitu. Tapi itu kan eh, gimana ya, tidak akurat gitu ya. Jadi kalau inilah kita pentingnya butuh machine learning karena kita bisa menentukan pilihan atau membuat keputusan itu dari data gitu. Jadi kita bisa memvalidasi, oh kita tuh memilih produk ini itu berdasarkan data yang ada gitu. Ini hanya prolog aja sih. Oke, sebelumnya machine learning. Udah tahu belum machine learning tuh apa itu? Kayak gimana gitu? Kayak gimana ya program yang bisa belajar dari data? Ya, betul. Ya, jadi kuncinya adalah itu ya, belajar dari data. Gitu.
memecahkan masalah, belajar mesin. Nah, mengklasifikasi pengguna baru ke dalam beberapa kelompok berdasarkan data yang ada. Gitu. Oke, kemarin udah data science. Nah, ini ada persebarannya nih. Kemarin udah belajar analisis datanya. Nah, dalam machine learning itu kita perlu pemahaman tentang matematika, statistik gitu. Sebelumnya udah belajar ini apa namanya? Tunggu, aku lupa semester satu tuh apa itu namanya? Bukan aljabar apa ya? Yang matematika tuh apa? Belajar apa semester satu tuh? Linear algebra. Oh ya, nah itu sebelum sebenarnya dari kalau misal yang kita akan pelajari ini, kita nggak akan pakai matematika dengan rumus-rumus gitu ya. Tapi sebenarnya kita kan kita akan mengimplementasikan suatu algoritma gitu. Nah, sebenarnya dalam membuat algoritma itu sendiri, kita itu perlu matematika. Jadi algoritma itu sebenarnya itu dibuat dari rumus-rumus itu, gitu. Tapi kita nggak mungkin buat buat suatu algoritma baru dengan rumus yang akan kita otak-atik sendiri itu nggak mungkin. Jadi nanti kita akan belajar ini sih paling statistika matematikanya, terus probabilitasnya, terus nanti ada grafik gitu sih, analisis matematikanya gitu. Jadi nggak yang lebih ke rumus-rumus gitu nggak, karena itu untuk yang machine learning yang advance gitu ya. Gitu. Ini yang paling penting. Terus kemudian, nah ini contohnya sorry. Contohnya machine learning itu buat apa? Misalnya buat perkiraan cuaca. Jadi perhitungan suhu udara sekian itu menandakan kondisi yang bagaimana gitu. Terus ada keputusan pemberian pinjaman. Misalnya pelunasan pinjaman si A ini diterima atau tidak gitu berdasarkan data yang ada gitu. Terus selain itu juga filter spam. Filter spam pada email itu itu juga bisa dibuat pakai mesin learning juga gitu. Ini terindikasi spam atau bukan pesan ini gitu. Oke, terus nah ini ada 3 hal penting dalam pembelajaran machine learning. Yang pertama itu ada persiapan data. Terus juga ada algoritmanya dasar. Terus ada memilih parameter model. Nah, kan persiapan data itu termasuk analisis data yang udah dipelajari gitu di pertemuan sebelumnya gitu ya. Terus yang hari ini kita akan coba itu pakai salah satu algoritma yang ada di machine learning dan juga memilih parameter modelnya gitu. Tapi ini kita akan implementasi dari awal banget. Jadi dari preprocessing datanya itu dari awal banget. Oke, jadi kita kali ini bakal pakai contohnya ada data dari Titanic PSC sudah ada di Algo Novanya ya. Bisa sambil dibuka ini apa namanya ini uh, PS code-nya dari Algonova bisa sambil dibuka dulu sambil lihat-lihat ini ada data ini isinya kayak gini ya, isinya data Titanic PSP-nya, ada data penumpang, ada data survive-nya. Ini survive tuh kayak ini ya yang selamat atau tidak selamat gitu, ada nama dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi kita bakal diapain data Titanic-nya? Kita bakal mengklasifikasi penumpang yang selamat dan juga tidak selamat dari data yang ada gitu. Jadi fokus utama kita klasifikasi ya hari ini.
Ini data yang, nah ini ada data penumpang apa yang bisa kita gunakan. Terus nanti datanya seperti apa, terus perlu dibersihkan atau tidak. Oke, pertama kita coba dulu buat penyampaian. Buat, oke, yang pertama kita tinggal dulu. Kita import Pandas dulu ya, biar bisa mengolah datanya. Eh, Ini kita mau membaca CSV-nya. Kita mau lihat 5 baris paling teratas. Oke, head. Permisi Kak, kayaknya Ya. belum kelihatan VS Code-nya. Oh iya, oh yang sorry. Bentar ya, entire screen dulu. Oke, udah kelihatan. Ya. Ya, Oke, jadi bisa sambil dibuka ini ya, Visual Studio Code-nya dari Algonova. Nanti bisa sambil dicoba-coba juga. Terus, oke, yang pertama kita bakal pre-processing data dulu. Kita pakai Pandas dulu, kita import, terus kita baca file CSV-nya, terus menampilkan 5 baris teratas. Nah, ini ya data-datanya paling atas, ada penjelasannya. Kita coba balik ke ini dulu. Jadi ada beberapa kolom, ada 12 kolom ya. Jadi ada ini penjelasannya, passenger nomor urut, terus survive ini penumpang selamat. Jadi yang selamat itu ini karena kan data pada machine learning itu harus dalam bentuk numerik. Jadi kita tidak bisa pakai selamat atau tidak selamat gitu ya, tapi kita ubah jadi selamat ini menjadi 1, kalau tidak selamat itu menjadi 0 gitu. Terus C-class itu kelas kabinnya. Kayak misal kelas eksekutif, bisnis, ekonomi gitu ya misal ya. Nama penumpang, terus ada jenis kelamin, usia, ini per ada tiket, ada kabin. Kalau kabin ini kan nomornya, kalau tadi kan jenis kelasnya, kelas kabin, terus ada embark, itu pelabuhan, tempat penumpang itu naiknya itu dari mana, gitu. Oke. Nah, terus ada beberapa hipotesa nih. Apa aja yang memengaruhi penumpang itu selamat atau tidak selamat. Jadi ada 3 hipotesa. Yang pertama ini perempuan, anak-anak, atau penumpang di kelas 1. Misalnya kelas 1 itu kelas eksekutif gitulah ya. Itu memiliki peluang lebih besar untuk selamat. Terus juga penumpang yang tidak bepergian sendirian memiliki peluang lebih besar. Terus kabin yang terletak di dek paling atas itu juga mempengaruhi. Jadi ketiga ini hipotesa yang memengaruhi penumpang itu selamat atau tidak. Tuh. Oke, terus tadi kan ini berdasarkan jenis kelamin ya, berarti ya ini ya perempuan, anak-anak. Tuh. Jadi kita coba uji dulu, kita coba ngulik dulu untuk yang hipotesanya ini. Oke, kita kembali ke ini. Oke, berarti apa namanya? Uh,
Hmm, bentar ini. Hmm, 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 hmm. Sama tadi, ya. Hmm. Oke, nah ini maksudnya adalah jadi di teks itu kan ada jenis kelamin female sama male. Female itu female itu 0, kalau male itu 1. Itu nah berapa berapa jumlah penumpang yang selamat berdasarkan teks ini berdasarkan female atau male-nya. Itu nah di sini terlihat nih ada 74% wanita itu selamat. Terus ini ada 18%-nya gitu. Nah ini data menunjukkan 3/4 perempuan itu selamat itu dan kurang dari 1/5 laki-laki yang selamat. Oke, terus sebelumnya kita bakal ke nah ini tadi kan kita mau menentukan penumpang selamat atau tidak selamat, tapi kita punya 12 kolom atau 12 fitur. Itu kan nggak semuanya itu memengaruhi ya, memengaruhi tingkat keselamatan seseorang gitu. Jadi kita perlu untuk membuang membuang kolom-kolom yang nggak perlu. Gunanya untuk apa ya? Biar untuk lebih efektif aja gitu ya. Jadi kita akan fokus ke kolom atau fitur-fitur yang akan kita gunakan untuk analisis gitu. Jadi kita tidak butuh ini passenger ID, name, tiket, sama kabin. Jadi untuk menghapusnya kita perlu drop. Seperti itu. Hapus fitur. Kita bakal pakai di sini ya. Yang udah saya build ini. Di drop. Apa aja tadi? Passenger. Passenger. Terus juga tadi ada ya, langsung aja nama hmm, terus ke chat ya. Chat sama hmm, kabin tuh kabin hmm, kita pakai sistem satu simple terus. Oke, jadi aktif satu sama aktif 0. Ntar penjelasannya ada ini. Nah ini, jadi kalau 0 itu baris, karena kita akan menghapus kolom ya. Jadi kolom kita pakai aktifnya 1, 1 gitu. Kalau misalnya baris, nanti baris keberapa kita pakainya aktif 0. Tapi karena kita menghapusnya kolom, kita pakai aktif 1. Oke, terus. Terus. In place-nya buat apa, Kak? In place itu buat ini, gitu. Menyimpan perubahan. Jadi tetap, Oh, iya. dia kan bentuknya data frame. Jadi biar tetap seperti ini bentuknya, data frame kayak gini. Nah ini udah keoran belum? Udah saya. Nah ini, jadi tetap bentuknya itu nanti data frame kayak gini. Ini udah ada 8 kolom, berarti udah terhapus. Jadi tinggal survive, take, tag.
age ini dan lain-lain gitu. Terus selanjutnya udah ini tadi kita udah menghapus kolom. Terus nah, apakah ada yang perlu dibersihkan? Jadi kita coba lihat dulu. Jadi di pembelajaran machine learning itu kita perlu ya melihat atau menganalisis data karena kan data ini hal yang krusial ya menentukan seberapa bagus model yang akan kita hasilkan gitu. Nah, jadi dari sini oke, nah dari sini ini kan masih ada 6, nanti juga masih ada deh ini. Nah, berarti kan ini nggak ada nilainya ya ini, tidak terdefinisi. Jadi, ini kan nanti menyebabkan data itu tidak normal kalau kita uji pakai machine learning. Jadi, apa yang harus kita lakukan kalau masih ada data-data yang kayak gini? Kita harus normalkan dulu datanya, harus ada nilainya semua yang nan gitu. Nah, termasuk ini nih, age-nya ada 714. Terus embark, tadi penumpang yang naik dari pelabuhan itu ada 889. Berarti kan ada yang ada age yang tidak terdefinisi, ada umur penumpang yang belum terdefinisi gitu. Jadi kita harus mendefinisikannya agar bisa jadi ini nih sama 891. Terus ini juga harus jadi 891 semua gitu. Oke, oke, kita langsung aja ke langsung ke oh, oke ini ke benar, benar. Kita ke kita enaknya ke sini dulu aja, ke X-nya dulu aja. Kita bakal hmm, kita ke membenarkan dulu yang hasil kolom X-nya. Nah, kita pakai benar. Ya, kita harus definisikan dulu. Nah, kita balik sebentar ke sini. Nilai apa yang harus ada di usia. Nah, ini. Saat mengidentifikasi penumpang dan kelas kabinnya ada pola yang didapat. Kita coba ini dulu. Kita coba pakai group by itu biar bisa melihat persebaran datanya. Nah, oke. Jadi kita bakal melihat rata-rata umur yang ada di setiap kelasnya. Jadi ini di kelas 1 kebanyakan umurnya 37. Rata-rata 37 ya, 30-an lah ya. Terus yang di kelas kedua, kelas kabin kedua itu 29-an. Jadi ini kelas kabin ketiga 25, jadi ini ya bisa dilihat kan ya dari semakin tinggi kelas kabinnya, semakin semakin apa ya bertambah umurnya. Jadi kelas 1 itu biasanya orang-orang yang lanjut usia gitu ya. Dia memerlukan kelas kabin yang lebih nyaman gitu. Jadi di sini penumpangnya itu mayoritas lebih tua gitu. Nah, jadi ini kan udah ada patokannya nih. Satu ini umur sekian, dua itu umur sekian, tiga itu umur sekian gitu. Terus nah ini yang tadi
menghitung mediannya dulu. Nah, ini menentukan usia rata-rata dari setiap kelasnya. Kelas 1, 2, kita perlu satu berdasarkan P kelasnya, P kelas 1, kita bakal hitung dulu rata-ratanya. Dari data frame keseluruhan, P kelas 2, jadi kita, oke, terus setelah ini kita langsung aja ke ini ya. Ya, kita pakai yang fungsi ini, fungsi fill it. Ini bebas ya namanya, nggak harus fill it. Biar memudahkan aja. Terus kita pakai if null. Nah, ini buat jika kolom ini, kolom atau baris pada H ini ada yang ini nol ya, gitu. Kita harus mengisinya pakai sesuai ini. Misalnya yang nol tuh berdasarkan P kelas 1, kita harus mengisinya juga nanti H berdasarkan rata-rata dari ini ya, dari penumpang kelas 1 gitu. Jadi kita tinggal pakai if row kelas 1, jadi nanti returnnya sesuai ini H1. Oke. Nah, 2, nanti returnnya ini 2, return X2, sorry. Terus nanti kalau bukan keduanya nanti bakal di return langsung S3. Ya, yang di tag adalah cuma ini itunya butuh P kelas 1, P kelas 2. Nanti kalau bukan berarti dia masuk ke S3. Nanti di return row S3. Di sini kita setelah buat fungsinya kita harus apply biar bisa ganti, biar bisa terisi sesuai dengan nilai yang seharusnya. Kita pakai ini ya, apply, udah ada di library-nya si pandasnya itu. Kita tinggal panggil fungsinya. Terus karena ini kolom it, jadi kita pakai sesuai.
Oke. Nah, ini udah terlihat ya, nggak ada none-nya. Jadi udah terisi ini, udah terisi. Jadi kita coba info. Nah, ini di sini udah jadi 891. Udah ada. Nah, ini kalau misal di sini nggak pakai return, nggak mengembalikan keseluruhan dari data, nah ini dia bakal muncul 177. Maksudnya 177 itu adalah yang diubah. Jadi sebenarnya ada 177 data non yang tidak terdefinisi itu yang diubah gitu. Jadi kita perlu tadi return biar mengembalikan seluruh data baik yang diubah maupun yang tidak diubah biar bisa jadi ini 891. Kita masih ada yang embark. Embarknya belum sesuai sama yang lain. Ini masih 889. Kita coba satu embarknya. Terus kita ke sini dulu coba. Hmm, embarknya tadi. Nah, ini. Hmm, jadi ada permisalan. Tapi benar mana? Oke, bentar. Bukan, kita langsung pakai. Nah, oke. Jadi dari sini kita melihat ya, eh, pelabuhannya itu dimisalkan. Jadi ada 3 pelabuhan. Pelabuhannya itu ada S, C, sama I. Dan dari data ini, kita melihat bahwa yang paling banyak itu ada di pelabuhan dari S. Itu ya, ada 644 orang. Jadi otomatis data yang non atau nol itu kita bakal sesuaikan dengan rata-rata data yang ada, yaitu dari S. Jadi kita mengisi kolom embarknya itu yang masih non, kita pakai tilna S. Kalau misalnya nanti di data itu C-nya lebih besar, itu ya berarti kita pakai tilna C gitu. Coba ini kita embark pakai tilna S punya Nah, ini udah ada 891. Coba kita yang DF-nya aja, kita bakal lihat seperti apa. Oke, nah di sini udah ada ya ini. Ini udah terisi semuanya sampai 891. Gitu. Di sini drop embark. Hmm, nggak perlu pakai drop embark. Ya. Hmm, nggak apa-apa, kita coba yang ini. Jadi ini kan masih embarknya secara keseluruhan ya. Jadi ini dia, yang ini, sebelah kanan ini ada drop embark.
itu dia nanti bakal terpecah. Jadi nanti S, C sama C itu nanti terpisah jadi beberapa terpisah jadi 3 kolom sendiri-sendiri gitu. Tapi nanti ada penjelasannya deh. Kita coba ke sampai sini dulu. Jadi tadi udah sesuai datanya. Hmm. Oke, yang terpenting adalah ini datanya sudah normal ya ini. Jumlahnya udah sesuai semua 891. Oke, setelah itu kita udah apply, setelah udah nah ini fungsi algoritma untuk fungsi utamanya itu usia sama kelas kabin. Udah, udah ini untuk mengisi tadi ya isinya tadi. Hmm, mm, udah, oke, ini udah juga. Nah, sebelumnya kan tadi tipe datanya harus numerik gitu ya. Di sini udah ada integer, float, tapi masih ada dua yang objek sama objek. Kita harus ganti menjadi numerik. Nah, selesai. Saat menulis pasangan Anda bisa menggunakan nilai 0 dan 1. Pasangan numerik. Oke, kita bakal langsung ke Nah, kita harus mengubah ke fungsi numerik itu berdasarkan jadi tadi ya, kita harus permisalan dulu female female atau penumpang yang perempuan itu jadi 0, yang laki-laki itu jadi 1. Gitu. Biar tipe datanya itu bisa numerik. Oke, jadi kita ke sini dulu ke type text. Jadi yang pertama kita bakal mengubah dulu yang kolom teksnya ini ya. Kita buat fungsi namanya text dan parameter text. Terus juga kita bebas ya if text email if text sama dengan email berarti tadi returnnya 0 kalau email. Kalau bukan, kalau mail berarti dia return 1. Gitu. Terus buat menggantinya kita pakai apply. Apply dipanggil fungsinya full text. Nah ini udah ganti jadi 1 0 1 0 1 0. Kita coba lihat apakah udah berubah tipe datanya. Oke, di sini udah berubah ya jadi float si x-nya, si text maksudnya jadi integer. Sekarang kita ke embark sama ya, yang embark juga kita kembali dulu ke nah di sini
kita bakal ke sini. Nah, jadi kan ada 3 pelabuhan, C, I, sama S. Tapi kan kita nggak bisa ngubah jadi tadi ya, 1, 2, 3. Jadi kan harus eh, dalam bentuk boolean 1 atau 0 gitu. Jadi kita pakai misalnya kayak gini. Penumpang pertama misal naik di pelabuhan C. Penumpang kedua di I, penumpang ketiga di S. Berarti ketika penumpang itu naik di C, berarti dia 1. I sama S-nya 0. Tidak, tidak valid gitu ya. Yang satu valid dari C, valid. Terus yang penumpang kedua, kalau naik dari I, berarti yang bernilai 1 itu di I. C sama S-nya 0. Gitu. Sebaliknya, kalau S, berarti yang bernilai 1 itu yang di pelabuhan yang S ini. C sama C-nya 0. Gitu. Nah, jadi dari data, nah ini, dari embark S, berarti nanti yang bernilai satunya berarti S. Gitu. Nanti ini C, berarti dari C, yang bernilai 1 adalah C. Gitu. Jadi kita perlu ke embark. Enggak. Nah, kita tapi beda. Kita pakainya nanti dummy. Dummy itu buat menghapus kolom. Jadi nanti itu yang tadi Kak Nisa bilang buat memecah jadi 3 kolom itu tadi. Jadi S, jadi I, jadi C gitu. Itu pakainya dummy. Sedikit dummy. Nah, ini. Jadi dari 1 kolom embark itu bakal terpecah jadi tiga kolom sesuai label yang ada. Gitu. Kita pakainya ini get dummy. Hmm. Sebenarnya udah teman-teman. Hmm. Tunggu ini. Ya, info dulu. Terus, ya, Hmm, dan ini S simbol, hmm, S pemiliknya simbol. Ya, ya, ya. Nah, jadi kita harus mengubah dulu menjadi nama kolomnya. Jadi ini ya, CIS sesuai dengan label yang ada di kolom embark. Setelah itu masuk ini. Hmm. 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 Hmm.
Hmm. Nah, ini udah jadi ya. Kolom C-nya itu jadi boolean, terus I-nya jadi boolean juga, sama S-nya jadi boolean. Kita coba lihat yang data frame yang keseluruhan. Seperti apa? Nah, ini ada embark kolom yang asli ya, terus dipecah jadi I, C, I, S. Ini kan kalau itu yang di sini S, berarti yang true cuma yang S. Terus yang C, berarti dia yang true yang C. Gitu. Oke, jadi kalau udah ada 3 kolom ini, kita nggak perlu pakai yang embark ini. Jadi kita cukup hapus aja kolom embarknya itu. Oke, tadi di F, drop embark. Oke, udah terhapus di sini. Jadi kita coba lihat lagi memastikan apakah udah numerik semua tipe datanya. Udah ya, udah nggak ada yang objek. Jadi tadi diakalin embarknya itu, kalau misal tadi di satu kolom itu ada beberapa label, tadi kan ada 3 label ya, C, Q, S. Itu kita coba pecah pakai gamis itu tadi menjadi 3 kolom yang berbeda biar bisa jadi tipe data yang numerik gitu. Kalau misal yang teks tadi, dia kan ada 2 label. Jadi kan 2 label kan cukup bisa 1 sama 0. Nah, tapi kalau Ya. nanti empat label atau 4 kategori, itu kan nanti susah ya mengklasifikasikannya menjadi 1 sama 0. Jadi nanti pakainya itu pakai gamis ini. Jadi dipecah aja 4 kategori tersebut menjadi nanti tipe data yang numerik gitu. Oke, terus mhm, mhm, oke, oke, sayang sudah ada enggak. Enggak. Tapi oke, bentar. Saya perlu pakai tutup table. Hmm, bentar. Tapi udah. Nah, oke. Apakah itu tadi itu cukup buat pembelajaran machine learning? Kita coba lihat lagi. Fitur apa yang bisa meningkatkan dari akurasi model yang akan kita pakai gitu. Nah, di sini ada hipotesa tadi ya, eh, penumpang yang sendirian sama yang didampingi gitu. Penumpang yang sendirian sama yang didampingi. Jadi kita pakai ini ya kolom S ini. Ini kan berarti penumpang yang didampingi atau tidak didampingi. Itu sama yang jika jumlah 2 nilai kolom. Nah ini, jika jumlah nilai 2 kolom adalah 0, maka hanya ada 1 penumpang. Kita nanti mengisinya dengan 1. Kalau tidak, itu dengan
0. Tuh. Oke, nah jadi tadi itu memeriksanya pakai tip SP sama part. Kita coba ke sini dulu. Coba nggak apa ya tadi ya. Ini jumlah saudara laki-laki, saudara perempuan dari pasangan penumpang yang bepergian bersama. Seperti ini. Tapi kalau part, nah ini jumlah total orang tua dan anak yang ada di penumpang. Jadi kan tip SP ini sama part ini kan atau berhubungan ya, relate ya. Jadi ya di sini jumlah saudaranya yang bepergian, di sini total itu. Jadi tadi balik lagi ke bukan yang tadi mana tadi? Jadi tadi jika dua kolom itu jumlahnya itu 0, jika tip SP sama part itu tadi 0, maka hanya ada satu penumpang. Penumpangnya itu hanya sendirian. Jadi dia mengembalikan nilai 1. Tapi kalau jumlah tip SP sama partnya itu tidak 0, berarti kan dia nggak sendirian. Jadi kita mengembalikan nilai 0. Terus kita coba buat kolom baru dari hubungan dari tip SP sama part itu tadi untuk menentukan apakah penumpang itu tuh sendirian atau enggak gitu. Jadi kita oke, Itu coba ya. dijadikan boolean ya nanti. Iya, tetap dibikin boolean. Kan ingat ya kalau syaratnya itu harus numerik. Tapi kan karena kalau di sini, nah ini kan eh, masih sendiri-sendiri ya ini ya. Tapi kan Iya, kita perlu untuk menentukan penumpang itu sendiri atau enggak itu kita memerlukan dua kolom ini gitu. Jadi kita perlu membuat kolom yang baru buat menghubungkan si kolom shift ST ini sama part gitu. Ini udah jam 2. Setengah jam lagi ya. Kita coba oke. Oke. Ini. Nah ini tadi shift ST kalau pas ditambah 4 sama dengan 0 dia bakal return 1. Terus kita harus di apply ya ini ya pakai apply yang lupa banyak belum di nah ini di sini udah ada kolom baru namanya alone sesuai ya ini ya ini nama kolomnya di sini ini boleh mau bebas mau diganti apapun namanya bebas jadi nanti akan muncul satu kolom baru yang isinya tadi hubungan dari si PSP sama si partnya ini jadi kita di drop perlu drop nggak di sini buat hmm, oke sementara benar belum di drop dulu oke oke jadi yang menggunakan struktur apa yang lebih mudah untuk melihat bagaimana ada atau tidaknya kerabat nah setelah itu tadi kan hanya berdasarkan hipotesa ya untuk menentukan penumpang yang ada temannya atau enggak itu selamat itu jadi kita coba mengujinya dengan data dari yang alone ini dari yang alert ini, gimana sih hubungannya sama data yang survive ini, data yang selamat atau tidak selamat ini, gitu. Jadi kita perlu mengujinya by data. Kalau tadi hanya hipotesa, gitu. Kita pakai apa? Kita pakai
namanya pivot table gitu ya. Pivot table kita pakai berdasarkan usia juga. Jadi kan tadi hipotesanya berdasarkan usia, terus berdasarkan penumpang selamat atau tidak, terus berdasarkan apalagi tadi jenis kelamin sama kelas kabin gitu ya. Tapi ini kita Ya. coba membuktikan hipotesa dari yang kolom alone ini sama yang menentukan penumpang selamat atau tidak. Gitu. Kita pakai pivot table ini. Menguji. Hmm. Hmm. Ini ada value-nya yang pertama tadi. Jadi di sini membuktikan juga berdasarkan umurnya juga. Oke, jadi kita yang mau diuji kolom alone-nya, terus berdasarkan survive-nya ini, terus nanti pakai agregat function-nya dijumlahkan gitu ya, dihitung berapa jumlahnya pakai count. Pivot table. Hmm, minus, minus, enam, hmm, dengan survive ini, enggak. Hmm. Membuat pivot table. Hmm. Jadi dari sini ya, pivot table-nya ini itu hmm, di antara penumpang yang tidak sendirian, sebaran selamat dan tidak selamat itu mendekati 1:1. Jadi dari sini, nah ini, kalau yang sendirian, itu tingkat keselamatannya itu, ini ada 175 orang. Tadi yang 0 tuh, benar-benar. Ini ya, kalau 0 sendirian 1, oke. Oke, jadi di sini, kalau yang sendirian itu 175 orang yang selamat, tapi kalau yang didampingi itu ada yang selamat itu 179. Jadi kan ini tetap ada gap-nya ya, tetap ada selisihnya. Kalau yang didamping itu lebih lebih kemungkinan keselamatannya itu lebih tinggi gitu. Jadi tidak terlalu signifikan sebenarnya ya. Nah, tapi di antara penumpang tunggal terdapat 2 kali lebih banyak kematian dibandingkan penumpang yang selamat. Tuh, oke ini. Yang survive 127, nah ini ada 163 gitu.
Jadi apakah membuktikan hipotesanya? Berarti benar ya dari by data ini kalau yang penumpang yang didampingi itu tingkat keselamatannya itu bisa ini ya 2 kali. Korban selamatnya. Oh iya benar 2 kali. Jadi yang ini 374 ini. Mm-mm. Oke, benar kolom foto. Oke, ya. Nah, jadi 2 kali lipatnya lah ya ini ya. Jadi memengaruhi. Ini membuktikan bahwa hipotesa yang tadi itu terbukti gitu. Oke, sampai di sini. Ini kita di tahap tadi ya eksplorasi data. Di tahap kita kalau di apa namanya dalam proyek atau dalam job job desk eh, suatu perusahaan AI engineer itu sebelumnya ada pernah dengar data engineering? Data engineering? Belum ya? Tuh. Jadi ada selain ada AI engineer, jadi ada data engineering. Jadi tugasnya itu ya tadi data engineering. Apa yang kita lakukan tadi dari awal. Dia melihat dulu datanya kayak gimana, terus apa yang nggak normal, terus apa yang harus dinormalkan gitu ya. Datanya itu seperti apa gitu dan harus dinormalkan. Nah, sampai tahap ini data engineering itu. Terus setelah ini, berarti kan data udah siap nih, udah ready buat di training atau buat dilatih eh, dengan model AI, dengan model machine learning gitu ya. Jadi itu tugasnya si AI engineering gitu. Kalau di perusahaan yang asli, datanya banyak banget, gitu. Banyak banget biasanya. Oke, sampai di data dulu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke klasifikasi menggunakan algoritma KNN. Kita bakal belajar tentang KNN ini. Pakai data yang udah kita benerin tadi. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sejauh ini aman? Iya, benar. Oke. Jadi kita lanjut ke, jadi sebenarnya algoritma di machine learning itu ada banyak ya, selain KNN. Ada SVM, pernah dengar? SVM. Jadi nanti itu ketika berapa ya? Kayaknya aku semester 5 deh gitu. Itu pun nggak yang sedetail ini, jujur nggak yang sedetail ini. Jadi kayak cuma dikenalin ada SVM, terus ada namanya nanti random forest juga, algoritma random forest, terus decision tree itu. Nah, itu masih banyak. Tapi kita kenalan sama KNN ini. KNN itu apa sih? Jadi, oke, sebenarnya sebelumnya kita bakal jadi di machine learning itu ada klasifikasi sama regresi. Bedanya apa? Klasifikasi itu kita pakai contoh misalnya prediksi suhu udara ya. Kalau klasifikasi, misal kita menanyakan ke sistem kalau suhu 35 derajat itu dia masuknya ke eh, suhu yang apa? Panas atau dingin gitu. Nah, nanti si sistemnya outputnya kan bakal panas atau dingin gitu ya. Nah, tapi kalau regresi ini dia enggak memprediksi berdasarkan panas dan dingin, tapi dia memprediksi nilainya. Misal kita tanya, kalau panas ini pada saat sekarang ini itu nilainya atau jadi suhunya itu berapa derajatnya gitu. Jadi dia itu termasuk regresi. Jadi bukan pengelompokan. Kalau klasifikasi tadi kan mengelompokkan ya, ada label panas sama dingin. Tapi kalau regresi itu memprediksi nilainya gitu. Oh, kalau panas itu rentang misal 35 sampai 40 derajat gitu ya. Jadi dia bakal memprediksi itu mana yang mendekati suhu panas gitu.
Jadi klasifikasi itu intinya itu ada dua label. Tuh, semisal juga, nah ini berdasarkan data seorang nasabah bank, prediksikan apakah dia akan melunasi pinjamannya tepat waktu atau tidak. Jadi dilihat dari datanya. Dari datanya dia konsisten membayar atau enggak nih. Jadi nanti klasifikasinya ada eh, mampu melunasi tepat waktu atau tidak, gitu kan. Ada dua klasifikasi itu kan. Jadi outputnya sistemnya bakal bakal nanti oh dia bisa melunasi tepat waktu berdasarkan data yang kalau dia bayar itu dia konsisten gitu. Jadi kalau ada klasifikasi itu ya label itu. Semisal lagi klasifikasi. Contoh klasifikasi itu misal hmm, ini berita. Berita kan ada positif, negatif, sama netral. Nah, itu juga kalau kita mau menguji berita ini itu masuknya ke berita positif, negatif atau netral, itu kita pakai pembelajaran klasifikasi gitu. Jadi gampang kalau kita pengen menentukan menentukan objek ini masuk ke kategori mana, itu kita pakai klasifikasi gitu. Nah, kita akan menggunakan salah satu algoritma yang cocok buat klasifikasi itu ya KNN itu gitu. Ada banyak yang udah Kak Nisa tadi sebutkan, SVM atau random forest itu juga bisa untuk klasifikasi. Kalau misal untuk yang proyek-proyek kecil gitu, proyek-proyek sederhana gitu, kita memang lebih lebih fleksibel atau lebih memungkinkan untuk menguji klasifikasi ya. Gitu. Karena kalau regresi itu kan kita perlu statistik yang lebih mendalam gitu. Jadi sebenarnya kalau Kansa juga ini sih lebih banyak pakainya ya ini klasifikasi gitu. Karena kan lebih sering untuk memprediksi apa ini misal objek ini termasuknya klasifikasi apa gitu. Jadi lebih sering klasifikasi ini sih. Kalau contoh regresi yang pernah Kak Nisa buat tuh kayaknya apa ya? Lupa sih, tapi emang ini hubungannya lebih sering sama yang statistik gitu. Oke. Nah ini ada SPM support factor machine, terus ada Nash bias, terus ada ini decision tree classifier, dan lain-lain. Tapi kita bakal fokus dulu ke KNN. Oke, KNN ini singkatan dari K-nearest neighbor. Seperti apa kita bakal lihat dari grafiknya ini. Oke, ini kita coba klien yang tidak melunasi pinjaman tepat waktu itu warna merah. Kalau warna hijau itu yang bisa melunasi pinjaman tepat waktu. Nah, dari sini kan kita melihat persebaran datanya seperti apa yang yang bisa melunasi tepat waktu sama yang tidak. Gitu. Nah, semisal kita prediksi klien. Nah, ini semisal hasil prediksinya itu di sini nih, di titik hitam ini. Nah, jadi gimana caranya KNN ini menghitung si nilai hitamnya ini. Jadi hitamnya ini tuh belum ada nilainya ya. Ini hanya patokan untuk menentukan prediksinya itu bakal ke klien yang bisa melunasi tepat waktu atau yang tidak tepat waktu gitu. Jadi ini ibaratkan input input ya, kita memasukkan data baru, nah dia posisinya di sini itu. Nah, perannya KNN itu ada di sini. Kan dari kepanjangannya aja ke nearest neighbor. Berarti dari tetangga yang terdekat. Jadi, sistemnya nanti, konsepnya KNN itu dia bakal menghitung dari jarak yang terdekat. Jadi antara hijau sama merah ini dihitung jaraknya.
yang paling terdekat itu yang mana, jadi itu yang menentukan menjadi nilainya gitu. Kalau misal ini hmm, ini kita menemukan tetangga terdekat tiga tetangga, dua di antaranya melunasi pinjaman. Berdasarkan ini terdapat berasumsi bahwa klien juga harus. Nah, jadi dari sini ini yang terhitung jaraknya yang paling dekat itu ibaratkan yang hijau gitu ya. Kalau yang dari pernyataan ini. Jadi dari yang hijau ini kan yang melunasi pinjaman tepat waktu. Jadi kalau dihitung nilainya itu koordinatnya gitu ya. Koordinatnya itu lebih dekat sama yang hijau. Berarti si hitamnya ini nanti diasumsikan atau diprediksi bahwa bisa melunasi pinjaman tepat waktu gitu. Tapi kalau nanti dari posisinya itu semisal lebih dekat dengan yang merah, berarti ya dia akan diprediksi tidak bisa melunasi tepat waktu. Jadi gitu, konsepnya itu sebenarnya berdasarkan grafik ya, probabilitas tadi, yang udah kita singgung di awal tadi. Jadi kalau ini uh, statistikannya itu dari yang terdekat aja, gitu, dihitung koordinatnya. Tapi kan kita nggak mungkin ya, kita nggak mungkin dengan misal 5.000 data, kita lihat pakai grafik gini, terus kita coba menentukan input ini bakal lebih dekat dengan ini, gitu nggak mungkin ya kita pakai manual. Jadi itu kita pakai machine learning dengan algoritma KNN itu kita bakal langsung import aja. Nanti ini oke. Oke, secara konsep seperti itu. Jadi secara konsepnya ya dari yang terdekat gitu. Nilai yang terdekat dari input yang kita masukkan gitu. Oke, jadi nanti kita bakal training atau melatih data dari tadi data Titanic tadi, kita bakal training menggunakan KNN. KNN. Jadi di machine learning dengan Python itu kita perlu library yang namanya ini scikit-learn atau biasa disingkat sklearn ini. Jadi nah ini. Jadi kita perlu mengimport kelasnya dulu. Jadi kalau kita mau pakai SVM atau pakai algoritma yang lain, itu juga kita pakai ini sklearn ini. Jadi nggak hanya untuk KNN aja, tapi untuk algoritma-algoritma machine learning yang di Python itu kita pakai sklearn, nextBERT. Tinggal ini importnya kita mau pakai algoritma yang apa. Oke, jadi ini nggak perlu dihafal ya ini ya. Kita langsung ke import module import algoritma. Nah, di sini oke, yang pertama kita pakai ini import train test split. Jadi dalam dalam apa namanya machine learning itu kita perlu membagi dataset itu menjadi dataset uji sama dataset latih. Jadi biasanya proporsionalnya secara umum itu 80% itu dataset latih, 20%-nya itu dataset uji. Jadi nanti dari 80% data yang kita latih itu kemudian diuji dengan 20% dataset yang tes ini, nanti itu prediksinya gimana gitu. Nanti sesuai apa enggak untuk pengujiannya. Jadi kita perlu, ini pasti dalam machine learning itu kita pasti harus menguji, membaginya jadi train data sama test data gitu.
Tapi kita nggak perlu, misal ada 20.000 data, nanti yang jadi trainnya berapa ribu data ya, terjadi tesnya berapa ribu data. Ini biar yang membagi si sistemnya aja, si ininya aja dari sklearn ini udah ada. Kita tinggal pakai yang namanya train test split gitu. Terus di sini ada standar scalar. Kita coba balik dulu ke hmm, nah ini standarisasi tadi ada nggak ya? Oke. Nah, jadi tadi dari standarisasi. Jadi dari konsep tadi itu kan berdasarkan nilai yang terdekat ya. Nah, kita perlu kita perlu mentransformasikan nilai-nilai itu biar tidak melampaui batas gitu ya. Jadi kita perlu uh, menentukan standar indikatornya itu tuh berapa gitu. Misal dalam hal ini beberapa nilai melampaui batas M1 dan juga +1. Jadi kayak gini, nah, permisalan yang gampang. Hmm, nah, misal di sini ya, ini kan rentang datanya dari 1.000 sampai 1 juta gitu. Nah, kita perlu adanya standarisasi indikator itu biar inputannya itu ya sesuai dari 1.000 sampai 1 juta. Kalau kita pakai KMN tapi kita nggak pakai standarisasi indikator itu tadi, itu takutnya atau takdir tidak menimbulkan outlier. Outlier tuh kayak data yang di luar batas gitu ya. Itu kita pakai itu standar scalar. Misalnya di sini hmm, ini, misalnya di bentar-bentar terendahnya misal ini di sini 7.000 gitu ya misal. Di sini terendahnya itu 7.000 yang ada di data yang tidak bisa melunasi tepat waktu. Nah, tapi ketika kita nggak pakai standarisasi, misal ini 7.000 sampai rentangnya di sini yang merah-merah gitu. Lihat gampang ya. Di sini merah-merahnya itu misal sampai sini ya. Nah, sampai sini kan misalnya ada 9.000. Jadi dari rentang 7.000 sampai 9.000 itu terindikasi bahwa tidak bisa melunasi tepat waktu gitu. Tapi nanti kalau kita nggak pakai standarisasi indikator itu tadi, itu bisa jadi, kan ini sampai 1.000 nih, bisa jadi 9.000 itu tuh uh, yang paling rendah, tidak melunasi gitu. Padahal kan di data kan ada, di bawahnya ada 7.000 gitu. Tapi di sini nanti terindikasi bahwa yang 9.000 itu yang data minimumnya gitu. Apakah bisa dipahami? Dapat nggak konsepnya? Jadi itu. Jadi biar nggak, nah dari sini 1.000 ini data yang paling rendah. Tapi nanti kalau nggak pakai standarisasi, itu bisa jadi 1.000 ini itu nanti yang bentar-bentar. Paling rendah gimana ya biar gampang ya. Oke, jadi di sini misal 2.000 gitu ya. 2.000 Iya, ini. Titik-titik merahnya kan nggak sampai ke 1.000 ya ini ya. iya. Nah, tapi nanti kalau misalnya nggak pakai standarisasi, nanti yang dinilai itu 1.000 ini masih masuk gitu. Padahal kan kita, eh, sorry, yang nanti kalau nggak pakai standarisasi, itu hanya yang terhitung itu di 2.000-nya aja gitu. 2.000. Tapi nah, nanti ketika ada inputannya di sini, tapi kalau di sistemnya kita nggak pakai standarisasi dan munculnya di 2.000 yang terendah, jadi kan ini susah ya nanti. Prediksinya kan hanya ke sini aja terdekatnya. Nanti di sini nggak ada prediksinya. Jadi di sini nanti kosong, nggak ada prediksinya.
Jadi kurang valid, hanya bisa memprediksi dari satu nilai yang terdekat aja gitu. Oke, gitu. Itu hanya ini aja pemahaman kenapa butuh standarisasi indikator ini gitu. Ini jadi tahap penting persiapan data agar berfungsi dengan benar, agar dalam nilai yang valid gitu, agar bisa apa namanya, bisa jaraknya tadi ya antara dua nilai itu bisa valid itu, biar enggak nilainya itu melampaui batas, enggak di luar 1.000, enggak di luar 1 juta juga gitu. Oke, terus setelah itu nanti pakai ini, langsung aja pakai standar scalar aja gitu. Itu tadi hanya pemahaman konsepnya aja, tapi nanti ketika implementasi ke codingnya kita hanya perlu pakai ini standar scalar. Udah, terus ini. Nah, nanti udah di training datanya, terus kita nanti menguji, menilai akurasi modelnya itu berapa persen gitu. Apakah sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak gitu. Oke, kita langsung aja ke ini. Yang udah kita import. Terus kita coba ke sini dulu. Jadi ini variabel target. Variabel target yang jadi variabel targetnya itu yang survive. Yang jadi target kan yang selamat atau tidak selamat. Jadi dia perlu dipisahkan. Jadi variabel target. Nah, tapi data penumpang nadi. Jadi dari tadi survive kan tergabung dari 8 kolom itu tadi. Nah, tapi kita perlu targetnya itu tuh kita atau patokannya itu di kolom survive yang penumpang selamat atau tidak selamat. Jadi kita perlu memisahkan dulu yang jadi targetnya itu dibuang, dihapus dari kolomnya. Kita pakai itu drop. Ini tahu sebentar. Ya itu. Nah ini X-nya itu kita buang. Jadi yang koordinat ya, X, Y. Jadi Y-nya ini berdasarkan variabel target, yaitu kolom survive-nya itu. Terus kalau Y-nya itu, ya selain kolom survive-nya. Jadi tadi ada kolom apa ini, C-class, sex, age gitu. Ya posisinya ada di X gitu. Terus ini kita pakai aja. Ini nanti kita X, ini buat mendefinisikan X train. Jadi nanti, ini kan ada X, Y. Jadi harus ada X train, juga ada Y train. Terus ada X test, juga ada Y test. Gitu. Jadi ada 4 variabel ini. Kita pakai train test split tadi untuk membagi jumlah datanya. Jadi di sini data tesnya ini 25%-nya jadi data tesnya. Yang jadi data latihnya atau data trainnya 75%. Ini bebas ya, mau diganti. Tapi standarnya biasanya 80 atau 20 atau 75-25 gitu. Lebih banyak yang data trainnya ya, daripada data latihnya. Oke, terus selanjutnya kita ke ya, tadi standar scalar kita coba inisiasi dulu standar scalarnya. Terus kita coba implementasikan ke extreme-nya ini pakai standar scalar transform.
terus X-nya juga X transform transform ini enggak ya kan standarisasi. Nah ini untuk data pelatihan itu pakai fit transform. Untuk data uji kita pakainya transform aja gitu. Perbedaannya itu tadi ya. Kalau data latih atau train kita pakainya fit transform, tapi kalau yang uji kita pakainya transform. Ini. Untuk mengembalikan array yang dikonversi agar bernilai dari 1 sampai 1 gitu. Agar enggak terjadi outlier gitu ya. Jadi agar nilainya itu dalam rentang -1 sampai 1 aja. Ini oke. Oke, nah ini train pakainya fit transform, tapi kalau test pakainya transform aja. Kita coba rupanya dulu. Nah, ini tadi N5-nya ini berdasarkan jumlah tetangganya. Jadi ini parameter, ini yang disebut parameter modelnya. Ini sebenarnya bebas sih, nggak harus 5 ya, neighbors-nya. Tapi kita coba pakai parameter. Nah, ini bisa 3. Ini kita, kalau parameter itu ya, kita cuma trial error aja. Kira-kira yang paling bagus itu ketika jumlah tetangganya atau neighbors-nya itu 3 atau 5. Nih kok 3 ini dirasa akurasinya kurang nih. Mau coba-coba 4, itu juga boleh. Penentuan parameter model di machine learning tuh ya nggak ada patokannya khusus gitu sih sebenarnya. Jadi kita bisa coba pakai n neighbors-nya 3 atau 5. Ini untuk parameternya itu tadi. Yang menentukan. Jadi nanti ada ambil jumlah tetangga yang sama dengan 3. Jadi nanti ngambil 3 yang terdekat gitu ya. Buat diuji. Gitu. Kalau di sini kita coba pakai 5. Terus kita classifier. Kita coba terapkan di X train sama Y train-nya. Kita coba latih. Terus setelah dilatih kita langsung ke function-nya. Nanti akan tampil ini menampilkan nah ini di bagian ini itu ada nanti persentase akurasinya itu berapa persen dari data latihnya ini, kemudian algoritmanya itu bakal menguji ke data teksnya, terus dihitung tuh akurasinya berapa persen perbandingannya dari data latihnya ke data ujinya itu berapa persen. Terus nanti ada confusion matrixnya. Oke. Hmm. Ini apa? Nah, kita coba bandingkan Y prediction-nya dengan variabel targetnya Y test-nya. Nah, ini misal di sini prediction-nya itu yang terindikasi selamat. Terus di pengujiannya juga selamat. Itu nanti ada
berapa persen yang sama gitu antara prediksi sama hasil tesnya gitu. Oke, kita coba langsung running aja. Hmm, Sebentar. Betapa yang atribut personal test gitu. Hmm, 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 79. Hmm, kita, 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 hmm, 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 Oh, oke, sorry. Ya, hmm. Nah, ini udah tampil kan nih persentase prediksinya itu 77% akurasinya. Berarti ini kan bisa dikatakan kalau lebih dari 50% berarti bisa dikatakan model ini tergolong cukup bagus. Gitu ya, bisa memprediksi 77% itu benar gitu. Nah, di sini ada jadi hasilnya itu nanti dalam bentuk metrik. Udah pernah belajar metrik kan ya? Oke, nah jadi di sini ada 123, 24, 27, 49. Ini ada istilahnya TN, SP. Nah, ini ada true negatif, false positif, false negatif, sama true positif. Tuh, kita coba ke, nah, ini dulu. Oh, ini yang manual prediksi. Nah, ini consistent matrixnya itu buat apa? Buat memprediksi keakuratannya. Jadi, kalau misal tadi, misalnya suatu project, itu kita hanya perlu berapa sih? Kalau ditanya akurasinya modelmu itu berapa gitu. Oh, ini cukup jawab aja 77% gitu. Oh, oke, modelmu bagus gitu. Tapi, kalau kita mau gunanya apa consistent matrix itu? Kalau kita mau pengen tahu nih, kan ini masih 77% ya. Kita pengen kita pengen menjadikan model kita itu 90%. Itu kita bisa melihat dari consistent matrixnya ini, itu hasil yang masih bisa dioptimalkan atau di mana sih model yang masih memprediksi salah itu ada di mana. Jadi di sini ada true negatif, itu yang memprediksi bahwa penumpang itu selamat, tidak selamat, tidak selamat, selamat maksudnya. Selamatnya itu 123. Bentar, aku harus pakai ini ya. Benar-benar. Nah, ini nilai prediksi yang benar ditampilkan secara diagonal dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, ini jadi yang benar itu ini 123 benar sama 49 benar. Jadi
model yang udah kita buat pakai KNN ini bisa memprediksi 123 penumpang itu selamat itu. Jadi di tesnya atau di data yang asli ada 123 penumpang memang yang benar gitu. Nah, benar nih model yang kita buat itu bisa memprediksi 123 penumpang yang benar. Terus yang tidak selamat itu ada 49. 49 yang terprediksi benar tidak yang terprediksi benar bahwa penumpang itu tuh selamat gitu. Nah, maksudnya 27 ini berarti dia false negatif. Ya, ya, false negatif, benar. False negatif itu berarti ada 27, sekitar 27 data yang tidak bisa diprediksi model bahwa dia itu tuh sebenarnya kan tidak selamat gitu. Tapi si model ini tuh salah memprediksi. Jadi dikatakan bahwa dia itu selamat nih 27-nya gitu. Terus juga 24-nya ini juga. Jadi yang nilai yang kita pakai itu yang ini, yang kiri bawah sama ini. True positif sama true negatif sama N sama, nah ini true negatif sama true positif gitu. Itu yang jadi patokannya kita. Nah, jadi dari sini data ini sama data ini kita bisa memperoleh keakuratannya itu 77% gitu. Oke. Itu ya, jadi machine learning itu ya sampai itu tahapannya. Jadi dari kita melatih data tadi terus menghasilkan hasilnya itu berupa akurasinya itu berapa. Nah, itu eh, akhir dari pembelajaran machine learning itu. Gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nanti ini ya, atau ini kodenya mau mau ke Anissa Kopas di kolom chat aja atau di kolom WA? Di chat, di chat bisa. Oke. Hmm. Sklearn itu modul sendiri ya, nggak di Pandas. Iya, enggak. Jadi Pandas itu kan buat lebih ke data-datanya, membaca data gitu. Nah, tapi kalau sklearn-nya itu buat buat lebih ke itu mengimport model-modelnya, algoritmanya itu. Gitu. Itu sendiri. Nah, ini kelebihan nggak? Nanti bang. Kelebihan juga. Hmm. Sebenarnya bisa ini ya aplikasi ini ya. Hmm. 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 Jadi kita yang dari sampai ke hmm. Oke, udah bisa bisa disimpan dulu itu kode-kodenya. Terus nanti itu tadi YouTube udah buka ini belum LMS-nya? LMS-nya ini Algonova dibuka dulu.
biar nanti terhitung hadir. Hmm. Itu nanti kodenya tinggal di lepas di itu ya, tadi yang eh, lesson 13 terus yang satu yang Iya. sini. Ya, oke. Kita nanti tinggal nanti yang ngecek ke Anissa, jadi itu nggak ngecek otomatis ya. Jadi ada yang Self Studio ke pembelajaran mesin sama yang dokumentasi juga ya. Itu sih tadi. Nanti coba diselesaikan, nanti Kak Nisa cek. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Oke, ini lebih jadi lebih 15 menit. Oke, kalau misal mau tanya di luar materi atau pengen ngulik-ngulik machine learning juga boleh. Boleh banget kalau mau tanya-tanya. Itu boleh banget. Kalau di Session kuliah 13 ya. gimana? Iya, lesson 13 benar. Berarti kalau oh ya belum ya semester satu belum belum ada teori machine learning juga ya. Belum. Masih belajar bahasa C. Oh, bahasa sih. Iya. Oh, lebih ke situ. Oke. Oh, iya, iya. Jadi ini ya, lumayan ini ya. Di kuliah belajar C, di sini belajar Python. Agak Iya. ini ya. Dua dua bahasa jadi. Oh, benar-benar bahasa. Sama web juga. Kalau semester satu web, HTML, Iya. CSS, Tapi nggak ada JavaScript. kursusnya sih. Kayak kalau mau bikin project pak website gitu boleh. Tapi nggak ada kursus HTML-nya. Oh, oh iya, iya. Jadi lebih ke gitu. Oke, oke. Iya, kalau mau tanya tentang Python, machine learning, AI, itu boleh banget. Kebetulan kan Ya. kita juga ini sih concernnya di di situ. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, sebentar kan saya cek dulu. Tanyanya. Oke, sebelumnya ini Yusuf asli mana sih? Gimana? Asal asalnya dari mana? Dari Kota Malang. Malang. Iya. Malang kota. Iya, Kota Malang. Oh, oh Kak Nisa kemarin baru dari UMM. Deket nggak sama UMM? Oh, tahu sih di iya, Aduh. di Oh, terus ini berarti ngekos? saya rumahnya di sini. Enggak lah, anu kuliahnya. Ini Kuliahnya di BINUS itu di Araya. berarti ngekos. Enggak, pulang ke rumah. Oh, jadi di dekat di sana, di dekat Binus tuh juga ada rumah gitu. Hmm, rumah saya agak jauh sih tapi. Oh, iya, iya. Tapi maksudnya ini, eh kalau pulang ke Malang, itu pas liburan aja gitu. Oh, BINUSnya di Malang. BINUS Malang. Oh, yang Binus Malang. Oh, Ya, kira Binus yang ini. Oh, alah. Oh, oke, oke. BINUS pusatnya di Jakarta. Ya aku kira yang ini Binus yang biasa. Oh, oke. Oke, bentar. Tadi, bentar ya, kan catat dulu. Oke, udah hijau di sini. Tapi sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup. Hmm. Dulu kok mau nanya-nanya di luar itu dulu. Aman, aman. Iya, Masih mungkin ya? Bingung ya. fungsi scaler gitu dokumentasinya ada di internet kan. Ada. Coba ini bentar. Ini aku coba. Yang lain. Scikit. Oh iya, ini. Hmm.
Karena ini dia, hmm, udah ketemu belum? Udah. Ada Udah. scikit-learn.org. Iya, itu ada ORG itu. Kalau itu biasanya ini sih. Oke. Nah ini ada ini. Jadi ada klasifikasi, regresi, sama ada clustering ini. Itu tapi kalau untuk biasanya di kampus pun gitu kita lebih sering pakainya klasifikasi ini sih. Itu regresi. Random forest nih. Ya ini ada contoh-contohnya ya gitu. Itu ya. Mm-mm. Biasanya sih ini kalau aku buat project tentang machine learning atau AI gitu lebih sering pakai ini sih Google Colab. Tahu nggak Google Collaboratory? Denger, Google tapi Colab. belum pernah pakai. Oh ya Google Colab itu biasanya pakai itu sih. Itu sebenarnya nggak ada yang istimewa, cuma kan tadi kita kan bisa memisah-misah data, buat preprocessing data nanti di tab yang berbeda, terus buat import modelnya di kolom yang berbeda gitu. Oh, ini kan saya buka Google Colab-nya. Bisa sih. Nah, ada apa Google Colab? Hmm, nah, coba. Hmm, hmm, hmm. Sebenarnya nggak ada yang istimewa ya, cuma kalau misal ini banyak dataset, terus kita pengen pengen apa namanya? Kita pengen menguji nggak cuma pakai satu algoritma aja, itu nanti kita bisa misah-misah. Nah ini di sini ini beda ya ini prinsipnya Kak Nisa. Jadi nanti bisa di sini buat preprocessing data. Nah terus di bawahnya misal. Nah di sini ini buat modelnya. Jadi sebenarnya kalau SVM pakai KNN pakai random forest itu tuh hanya satu baris kode aja yang diganti. Jadi tadi yang from sklearn import KNN, jadi nanti tinggal diganti aja importnya SVM. Tapi tetap kan bawahnya tetap train text splitnya sama, terus consistent match-nya sama, terus X text, Y text-nya tadi itu sama gitu. Jadi hanya perlu mengubah satu garis aja. Itu ini lebih enak sih, jadi nanti membandingkan gitu. Tapi kalau di Algo ini kita fokusnya pakai Visual Studio Code dan karena udah tersedia file-filenya ya yang dibutuhkan CSV-nya, terus file Python-nya gitu. Oke, oke. Ada yang mau ditanyakan dulu lagi? Mungkin segitu aja nggak apa? Oke, nanti bisa ya kalau di luar sini mau tanya tentang materi itu tadi, misal belum paham ya, itu bisa, boleh banget mau ditanyakan. Oke, terima kasih Yusuf. Oke, sebelumnya kita review dulu sedikit tadi KNN konsepnya gimana? Coba jelasin sedikit aja. Berdasarkan apa tadi? KNN tadi. Oke, Nearest Network. Jadi KNN kayak eh, algoritma prediksi Hmm, yang eh, kayak mencoba prediksi di dekat data yang apa namanya apa ya, namanya neighbor dari data mhm. yang dekat gitu. Ya, benar. Kata kuncinya data yang terdekat, nilai yang terdekat. Di data yang inputannya gitu.
data yang mau kita uji. Oke, 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 terima kasih banyak. Maaf ini mundur sekali. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, Gitu. makasih Kak. Ya, sama-sama.